supaya Edis TV itu bisa dideportasi, supaya Edis TV bisa dipulangkan seperti itu. Bahkan ada yang ngomong sudah disediain dana berapa? 2 miliar katanya atau berapa itu? 3 ember. 3 ember kepada Rudi Iskariot yang menjual dirinya tapi nggak laku-laku. Jadi kita juga gerak ya. Mereka punya niat jahat, kita punya juga penangkalnya, penalangnya. Seperti itu. Baik Bang Edis. Nanti yang Bang Edis sampaikan tadi itu kan udah saya rekam itu, nanti petisinya saya bakal bikin seperti itu. Nanti Bang Edis cek dulu kalau sudah oke, saya sebarkan ke teman-teman nanti biar teman-teman bantu tanda tangan mungkin bisa sampai 5.000 atau 10.000 petisi seperti itu Bang Edis. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana si Kudis TV Kudis Tipu ya, si Edis ya, sudah betul-betul ketakutan luar biasa, sudah jadi paranoid dia. Jadi dia mau menggerakkan massa ya, orang-orang Kristen di Indonesia untuk membuat petisi untuk tanda tangan sebagai surat terbuka ataupun dukungan bahasanya Edis ini tidak melakukan kriminal apa-apa katanya. Itu kan menurutnya. Ketika dia live itu pun mengatakan bahwasanya umat Islam ini kadrun. Nah, kadrun itu sebuah kalimat-kalimat hinaan itu yang dibuat oleh musuh ya, yang membenci para ulama. Nah, dia mengatakan kadrun ini tidak sadar bahasanya dia sedang melakukan pelecehan, sedang melakukan penghinaan, sedang melakukan penistaan. Nah, ini dia tidak menyadari itu, kaum muslimin. Nah, seru ini. Aduh, ketakutan dia ternyata. Terkencing-kencing dia sampai 3 hari tidak live itu karena kepikiran katanya. Mantap. Baik, demikian kaum muslimin videonya. Kalau teman-teman yang di Jakarta ya, ataupun yang di Surabaya, teman kita itu kan ada di sana kedutaan. Ya, di sana ada kedutaan, karena pihak kedutaan itulah nanti yang akan memberikan informasi ke sini. Begitu. Misalnya begini. Misalnya Anda tinggal di negeri Konoha. Ya, di negeri Konoha itu ada pasti kedutaan sini di sana. Tahu kan yang saya maksud ya? Pasti ada kedutaan di negeri Konoha itu. Nah, di sanalah kalian nanti teman-teman memberitahukan di situ kepada dubesnya. Ya, memberitahukan kepada kedutaan besar tersebut bahwa Edis TV itu sedang Muslim sedang menggunakan segala macam cara supaya Edis TV itu dideportasi. Ya, termasuk cara-cara palsu ataupun cara-cara licik dengan membuat laporan-laporan palsu kepada imigrasi, begitu. Nah, jadi teman-teman, caranya adalah harus ada satu gerakan untuk menyampaikan. Beda, kita tidak unjuk rasa ya. Kalau yang suka unjuk rasa atau demo itu kadrun. Nah, sedangkan kita bukan unjuk rasa, tetapi kita beritahu atau kita memberikan informasi kepada kedutaan besar bahwasanya Muslim ya, dengan segala macam cara ya, Muslim tertentu maksudnya ya, tidak semua Muslim karena sebagian Muslim pun mendukung Edis TV. Itu melakukan segala macam cara untuk mendeportasi Edis TV.
Jadi teman-teman bisa berikan spanduk, tulisan begitu ya, Save Edis TV from deportation, ya kan? Kemudian ya Save Edis Sida Butar, Edis TV, bahwa Muslims membuat laporan palsu ya kepada immigration supaya Edis TV dideportasi dan lain sebagainya. Ya, begitu teman-teman. Bagaimana nanti koordinasinya? Mungkin saya nanti akan menunjuk beberapa orang ya supaya teman-teman nanti tentukan tanggal atau kapan gitu ya, supaya teman-teman bisa memberikan informasi gitu. Jadi teman-teman mendengar ya tadi suara saya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman sehubungan dengan banyaknya ya laporan-laporan palsu, sehubungan dengan banyaknya email atau apapun yang dilaporkan kepada imigrasi supaya saya dipulangkan karena saya ini adalah pelaku kriminal, karena mereka melaporkan tentu saja bohong-bohong, segala bohong dilaporin. Edis TV begini, Edis TV begitu, Edis Sida Butar itu ini, Edis Sida Butar itu. Palsu semua laporan itu ya. Jadi teman-teman juga harus bergerak ya. Ya. Bisa lewat email juga, bisa juga melaporkan juga ke tempat yang sama dengan kata-kata yang seperti saya bilang tadi. Ya, bahwasanya yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa orang-orang muslim tersebut memang diprovokasi oleh Yudas Iskariot alias Rudi Iskariot untuk melakukan itu. Ya, untuk melakukan segala macam daya upaya supaya Edis TV dideportasi dan dia akan mengalami satu hal yang sangat membahayakan ya. Mereka akan mempersekusi Edis TV, mereka akan memanjarakan dan bisa saja mereka akan membunuhnya seperti itu. Nah, itulah yang harus teman-teman suarakan. Ya. Nah, bagaimana nanti tekniknya? Pokoknya teman-teman bisa. Seperti yang saya katakan ya, di Konoha itu ada yang namanya tempatnya seperti itu. Perwakilan. Jadi perwakilan dari negara ini itu ada di Konoha juga. Nah, begitu. Jadi disitulah teman-teman memberikan aspirasi. Tapi ingat kita, teman-teman, kita adalah orang-orang Kristen. Kita tidak demo, kita tidak unjuk rasa, tapi kita sampaikan. Wahai kepala ini begitu ya, bahwasanya ada seseorang yang bernama Edis Sida Butar ya di negaramu, bahwa ada seseorang yang bernama Edis Sida Butar ataupun Edis TV di negaramu, dia adalah seorang Kristen yang sering berdebat dengan orang-orang Islam, yang sering diskusi lintas agama. Tetapi orang Islam menganggap debat atau diskusi lintas agama yang dilakukan itu sebagai penistaan, padahal sesungguhnya apa yang dilakukan Edis TV itu hanyalah menjawab atau hanyalah mendebat orang-orang Islam. Itulah yang bisa kita lakukan, teman-teman. Tetapi orang-orang Islam menganggap itu sebagai penistaan agama, sehingga banyak orang-orang Islam mencari daya upaya untuk membuat laporan-laporan palsu kepada Edis TV supaya Edis TV dipulangkan. Nah, itu teman-teman yang bisa teman-teman sampaikan, yang bisa aspirasikan kepada kepala perwakilan di sana ya teman-teman ya. Seperti itu. Nanti teman-teman mungkin akan tentukan sendiri jadwalnya kapan seperti itu ya. Karena ini kita adu lomba begitu. Adu lomba. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Intinya begini. Artinya kalau ada dua pihak nih sekarang. Ini kan selama ini kan pihak imigrasi kan menerima laporan-laporan. Siapa ini Edis TV ini? Kok banyak sekali laporan terhadap orang ini katanya kan. Ini dilaporin begini. Nah, sekarang teman-teman ternyata ada jawaban nih. Ternyata ada banyak juga orang yang mengatakan bahwa itu adalah cara-cara orang Islam. Seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti kapan koordinir supaya teman-teman menyampaikan informasi
sesungguhnya terjadi adalah bahwa Edis TV atau Edi Sidabutar itu sebenarnya tidaklah melakukan kejahatan, dia hanya mendebat, hanya berdiskusi, hanya menyampaikan imannya. Begitu. Tetapi orang-orang Islam tidak suka dan menganggap itu penghujatan seperti itu ya teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman atur sendiri tanggalnya kapan seperti itu. Ya. Nah, kalau kita membuat satu penyampaian aspirasi, maka tunjukkan kita sebagai Kristen. Bedanya teman-teman, kalau kadrun itu biasanya mereka rusuh. Biasanya mereka itu bikin sampah, kotor, dan lain sebagainya. Nah, bedanya dengan kita, kalau kita, teman-teman menyampaikannya dengan tertib, seperti itu ya teman-teman ya, silakan. Semakin ramai, semakin banyak, itu semakin baik. Karena apa? Karena untuk mengimbangi beberapa orang. Jadi yang laporan dari mereka itu tentunya udah ribuan ya teman-temannya, sudah ribuan. Nah, kita pun juga teman-teman, ribuan orang juga kita bisa menyampaikan keadaan yang sesungguhnya terjadi begitu, bahwa Edis TV itu telah dipersekusi ya. Bikin aja spanduk-spanduk begitu, Edis TV mengalami persekusi ya. Edis TV itu umat muslim sekarang sedang mencari daya upaya supaya Edis TV itu dipulangkan gitu, termasuk dengan cara membuat laporan-laporan palsu. Seperti itu ya teman-teman ya. Itulah kenapa teman-teman saya tidak live selama 3 hari, karena memang itu berimpact kepada saya teman-temannya. Itu yang menghantui pikiran saya, sehingga saya sekarang sudah menemukan solusinya begitu. Kalau mereka bisa membuat laporan-laporan palsu seperti itu, maka kita bersama-sama untuk menunjukkan bahwa itu semua tidak benar. Ya, nanti teman-teman atur sendiri kapan dan tempatnya seperti itu. Ya, oke, saya akan kasih naik bentar ya. Saya akan kasih naik ada Jeff Daniel. Coba Jeff. Selamat siang, Bang Edis. Selamat siang, Bang. Silakan nyalakan kamera, Bang. Oke, bentar dulu ya. Saya ini ingin banget jumpa Bang Edis. Baru nih kali ketemu. Iya, Abang di mana, Bang, mamangnya, Bang? Saya di Kalimantan nih, Bang. Enggak, saya kan sering masuk di komal-komal mereka tuh. Oh, kamu itu tahu nggak, si Edis itu sudah mau dijemput. Bohong, saya bilang. Lu dari mana kamu tahu? Saya bilang, wah, dijemput sembarangan lu. Iya, itu bisa saja terjadi, Bang. Nggak Gini, karena tidak segampang itu. ya, itu gini, saya ceritakan, Bang ya. Itu bisa saja terjadi. Karena apa? Karena terlalu banyaknya laporan-laporan palsu atau laporan-laporan mengenai diri saya pada website tersebut. Begitu. Itu bisa juga ya? Oh iya, bisa. Karena apa? Karena ini yang lapor nih banyak orang. Kok ada banyak orang lapor nih terhadap orang ini? Ada yang mengatakan dia ini seorang pencuri, ada yang mengatakan ini seorang itu. Jadi berbagai macam laporan-laporan bohong. Karena kan cuma laporan saja, orang bisa saja bohong kan kalau laporan. Tapi kalau banyak orang yang lapor, itu pasti akan membuat satu perhatian khusus bagi mereka. Ini orang apa benar itu? Nah gitu. Nah makanya teman-teman, tidak segampang itu Kang Bang Edis, maksudnya mereka kan pasti kan akan diverifikasi, diselidiki. Nggak semerta-merta langsung, oh dibawa pulang ke Indonesia. iya betul. Makanya kita juga harus punya gerakan begitu. Nah gerakan kita itu bagaimana? Gerakan kita tentu saja kita sebagai Kristen, kita harus menyampaikan pesan kita. Ya, pesan kita, kita kasih tahu informasi yang sebenarnya. Betul. Gitu. Bahwa Edis TV itu dipersekusi. Dia itu di sana itu bukan karena melakukan kejahatan di Indonesia. Dia itu di sana bukan karena di Indonesia pencuri, bukan karena di Indonesia dia itu korupsi, bukan apa. Tetapi dia dipersekusi dan dia mau dibunuh. Bahkan dia itu sudah dihargai kepalanya 200 juta. Iya. Sehingga dia, kan pernah. iya, sehingga sekarang banyak orang-orang Muslim
itu ingin mencari daya upaya dengan berbagai macam hal seperti itu. Ya, betul. Karena gini loh, saya bilang kalau kalah debat, kenapa kok mau sampai sejauh itu? Saya bilang Bang Edis itu kan bicara sesuai data. Betul, saya bicara sesuai fakta. Di mana? Saya bilang, Anda bilang di mana dia menghujat? Jelas-jelas dia bilang kalau saya menghujat, Anda enggak usah suruh saya tangkap. Saya akan loncat dari Monas. Iya. Sampai sekarang kan enggak terbukti, saya bilang. Iya, bahkan saya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Ya. Kalau ada muslim bisa tunjukkan saya menghujat, memfitnah Muhammad, ya Tuhan, lompat saya dari Monas, lompat saya. Iya. Betulan. Anda enggak usah Tidak ada saya menghujat, teman-teman. Semua yang saya katakan tentang agama Islam berdasarkan fakta yang tertulis dalam Quran dan hadis. Begitu. Kalau Muhammad takut sama manusia, Muhammad itu kan takut kepada manusia di dalam Al-Quran. Memang benar Muhammad takut sama manusia. Kok bisa-bisanya dibilang saya itu memfitnah, gitu loh. Nah, kayak tadi kan kita lagi komal kan tiba-tiba ada yang masuk, teman saya nggak tahu dia naikin. Loh, pas dikasih giliran dia ngomong, berhentilah kalian menuhankan manusia. Lah, saya bilang ini salah room kayaknya ini. Dia bilang, Pak, ini bukan room debat. Saya bilang, kalau Anda mau belajar itu di roomnya Bang Edis. Oh, si Edis itu katanya udah mau dipulangkan ini. Dia bilang, dari mana Anda tahu? Iya, tetapi gini Bang, seperti yang saya ceritakan tadi juga, kalau banyak yang membuat laporan-laporan palsu, itu juga bisa berpengaruh seperti itu. Ya. Yang pasti kan from Indonesia we always pray for Bang Edis. Every day, every hour, pray for Bang Edis. Iya. Kan kita tidak melakukan kejahatan. Abang kan menyampaikan sesuai dalil yang ada. Betul. Tapi karena mereka tidak bisa membantah dan tidak bisa menunjukkan dalilnya yang ada itu, akhirnya kan seperti itu. Jadi yang kasihan kan teman kita juga ikut-ikutan. Iya, jadi yang jelas begini. Nama saya itu kan ada di kedutaan sana. Jadi orang kedutaan itu pasti tahu saya begitu, dan dia tahu alamat saya. Ya. Dia tahu alamat saya, dia tahu segala informasi tentang saya itu ada di kedutaan tersebut. Jadi kalau teman-teman ngasih tahu sama pihak kedutaan yang terjadi kepada Edis itu begini dan begitu, mereka juga akan memfollow up ke sini, mengasih tahu begitu. Bahwa orang-orang di Indonesia itu banyak orang-orang Muslim di Indonesia itu pengen supaya dia itu dipulangkan, dideportasi. Nah, saya sudah mendapatkan informasi ternyata yang ingin memulangkan Edis itu adalah orang-orang Islam yang ingin supaya Edis dipulangkan ke Indonesia untuk dihukum begitu. Karena dianggap menista agama begitu. Ya. Loh sekarang kan kalau saya kan ikuti ya Bang Edis dari awal. Saya pernah bilang dia tidak menista agama, dia sesuai dengan dalil yang dia sampaikan, ya kan? Orang-orang aja yang naik yang lalu tantrum karena nggak bisa membantah apa yang dia sampaikan, saya bilang itu. Saya Bang Edis udah 11 kali masuk kedutaan Amerika tapi belum dapat sampai sekarang. Oh, belum dapat. Teman di Amerika banyak. Iya, teman di Amerika banyak. Gembala di Amerika banyak. Saya pendeta, saya gembala. Oke Bang ya, kita berikan kesempatan dulu ya kepada yang lain-lain ya. Oke. Makasih Bang Edis ya, Tuhan berkati ya. Makasih. Tuhan berkati Bang Edis. Tuhan berkati juga Bang. Berkati Bang Edis. Baik, saya turunkan. Ada yang ngomong katanya bagaimana kalau bikin petisi. Saya maksudnya gimana? Saya belum ngerti itu. Petisi. Intinya begini, yang mau saya kasih tahu sama teman-teman, intinya bahwa pihak kedutaan itu memiliki semua informasi tentang saya. Ada di kedutaan dan mereka tahu alamat saya di sini, mereka tahu saya di sini saya di sini ngapain, mereka tahu, semua tahu. Begitu. Yang tidak mereka tahu adalah bahwa banyak orang-orang Muslim di Indonesia yang mencari berbagai macam cara, menggunakan berbagai macam cara supaya saya dipulangkan. Itu yang mereka tidak tahu dan itu yang perlu teman-teman beritahu kepada mereka. Tentu ketika kita memberitahunya
dengan santun. Begitu ya. Seperti itu. Jadi kita tidak demo-demo rusuh begitu. Kita tidak unjuk rasa begitu, tetapi kita memberikan aspirasi, penyampaian aspirasi begitu. Ya. Kalau misalnya yang membuat laporan itu ada 5.000 orang muslim yang membuat laporan ke imigrasi sini supaya saya dipulangkan, maka harus ada juga sekitar 5.000 juga orang-orang Kristen untuk memberitahu pihak kedutaan bahwa orang-orang muslim mencari berbagai macam daya, mencari berbagai macam upaya supaya Edis TV dipulangkan dari Amerika. Begitu. Itu yang teman-teman nanti bisa atur sendiri kapan, waktu, dan tempatnya. Seperti itu. Yang jelas kita lomba start. Ya, kita lomba start. Begitu. Siapa duluan ini yang direspon begitu. Karena kalau yang direspon duluan adalah dari pihak-pihak kadrun, maka pihak imigrasi sini akan percaya dengan kadrun. Karena kan nggak ada yang ngasih tahu kalau itu adalah kadrun. Bahkan kadrun itu apa mereka nggak tahu kan? Ya nggak? Saya sama seperti yang saya ceritakan tadi loh. Kalau Anda di satu kampung ada 1.000 orang yang mengatakan bahwa Anda nyolong mangga, mulut Anda yang cuma satu tentu kalah dengan 10 mulut pembohong. Bayangin kalau 1.000 kadrun ngomong, itu si Edis TV itu maling mangga dia. Sedangkan saya mulut saya sendiri. Ya pasti kalah lah saya yang sendirian dengan 1.000 keterangan orang. 1.000 saksi lawan 1 orang, kalah pasti. Dan itulah cara mereka supaya saya dipulangkan. Dan di Indonesia pasti saya akan dipenjara, pasti saya akan persekusi, ya, bahkan mereka akan melakukan cara-cara yang seperti yang sudah terjadi kepada para apologet lain, ya, mereka akan melakukan penyiksaan dan lain sebagainya. Nah, jadi gerakan teman-teman adalah gerakan Save Edis TV, ya, teman-teman bisa membawa spanduk, membawa poster, memberikan pemberitahuan, menyampaikan begitu kepada kedutaan di sana bahwa saudara Kristen kami Edis TV di sana bukan sebagai pelaku kriminal. Dia tidak pernah melakukan tindakan kriminal di Indonesia. Tetapi dia di sana karena ketakutan atau karena sebuah persekusi yang akan dialaminya terhadap dan juga ancaman-ancaman dari para kadrun-kadrun seperti itu. Dan kemudian juga teman-teman menginformasikan juga bahwa sekarang kadrun-kadrun sudah membuat laporan-laporan palsu supaya Edis TV dipulangkan. Ya macam-macam spanduk lah, jangan cuma satu macam tulisan begitu. Save Edis Sidabutar atau Save Edis TV, bukan hanya itu, tapi banyak hal begitu. Nanti teman-teman bisa sampaikan. Ya, seperti itu teman-teman. Nanti koordinirnya siapa, yaitu nanti kita inikan ya, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Yuli. Halo Kak Yuli, ya. Pagi, siang Bang Edis. Iya. Ya, aku udah ngikutin semuanya Bang Edis ya. Mungkin memang ini masukan dari saya saja ya Bang Edis. Mungkin lebih baiknya kita nggak usah dulu datang-datang ke sana bawa flyer, melainkan mungkin ada beberapa teman yang bergerak di daerah Surabaya dan di Jakarta. Kita melakukan yang namanya audiensi aja dulu Bang Edis. Audiensi dengan membawa surat terbuka kedutaan seperti itu. Itu lebih baik dan lebih elegan ya Bang Edis daripada kita ke sana rame-rame. Karena biasanya kalau audiensi biasanya kita pasti diterima dari pihak itu. Tapi yang pertama kita harus mengirimkan surat dulu Bang Edis. Surat kalau kita dari teman-teman Indonesia ini mau melakukan yang namanya audiensi ke pihak kedubes. Kedubes Amerika. Itu lebih baik Bang Edis. Itu masukan dari saya. Mungkin teman-teman juga pasti siap gerak kok di bawah Bang Edis untuk membuat petisi. Petisi itu juga penting Bang Edis. Petisi itu sangat penting juga Bang Edis. Petisi itu maksudnya gimana? Jadi kayak teman-teman membuat Save Edis TV dengan beberapa yang disampaikan bahwa Edis TV ini tidak melakukan yang namanya apa yang disampaikan oleh
teman-teman yang melakukan laporan ke sana. Nanti kita semua bakal bikin petisi tanda tangan berapa, mungkin jumlah tanda tangan yang dibutuhkan mungkin 10.000 orang nih. Nanti kita bakal bikin linknya itu, webnya. Nanti kita bakal share ke teman-teman, nanti mereka bakal tanda tangan sama-sama petisi itu, Bang Edis. Iya. Dan juga maksudnya pemberitahuan ya, maksudnya karena gini, sebenarnya kan yang menjadi saksi ya, yang menjadi atau orang-orang yang tahu bahwa saya itu mendapatkan ancaman. Kalian sudah lihat sendiri ya ancaman-ancaman yang saya alami ketika saya sedang online begini, berdebat atau berdiskusi lintas agama. Mengatakan kalau aku pulang ke Indonesia habis kamu, kalau kamu begini, kalau kamu ketemu muslim habis dan lain sebagainya. Informasi-informasi seperti itu yang sesungguhnya sangat penting begitu bagi mereka seperti itu, bahwa Edis TV, alasan supaya Edis TV ingin dideportasi, alasan Edis TV supaya dipulangkan dengan membuat laporan-laporan palsu itu sebenarnya hanyalah karena masalah Edis TV mendebat orang-orang Islam. Begitu. Hanya karena mendebat saja. Bukankah orang-orang Islam pun mendebat Kristen? Kenapa orang Kristen tidak boleh mendebat Islam? Kan begitu. Mungkin nanti sebelum kita itu ya cara-cara yang ini saja dulu yang diplomatis ya, seperti itu. Bagaimana nanti caranya sebenarnya mungkin siapa yang lebih tahu juga, saya bingung seperti itu. Gimana kira-kira? Nanti aku coba bantu komunikasi ya dengan beberapa orang di sini, Bang Edis ya, karena memang kemarin sudah sempat komunikasi, mereka malah bilang nggak usah seperti itu, tetapi kita bikin saja surat izin untuk audiensi dengan orang-orang di sana seperti itu, dan bikin petisi dan bikin surat terbuka, Bang Edis. Itu lebih baik dan elegan, Bang Edis. Karena kita kan bukan kaum sebelah yang datang gerada-geruduk rame-rame, itu beda, Bang Edis. Mending itu sih, Bang Edis. Itu langkah pertama. Tapi Coba teman-teman sebentar. Audiensi Ya. maksudnya audiensi gimana itu maksudnya? Berjumpa dengan orang kedubes di situ, menyampaikan surat kita ini, surat terbuka ini, bahwa kita menyampaikan bahwa Edis TV ini tidak melakukan hal yang tidak seperti ini. Tapi Bang Edis, mendingan nanti saya coba komunikasi langsung di belakang layar, karena saya sangat Tapi nggak apa-apa juga sih. Maksudnya begini. Oke. Artinya supaya teman-teman juga tahu begitu. Ini kan ada 8.900 orang yang nonton. Hampir 9.000 orang. Jadi keinginan teman-teman atau umat Kristen di Indonesia itu apa nih yang mau disampaikan kepada pihak kedutaan besar di sana kira-kira? Ya mungkin teman-teman juga akan menyampaikan seperti yang tadi Bang Edis Keadaan bilang, kan, sebenarnya bahwa ya, keadaan sebenarnya. Yes. Bahwa kami Kan ini ada. misalnya nanti kami ini berjumlah misalnya berapa orang, 10.000 orang atau 20.000 orang, kami ini adalah saksi semuanya bahwa Edis TV atau Edi Sidabutar, kalau hanya menyebutkan Edis TV saja mereka tidak tahu. Tapi kalau menyebutkan Edi Sidabutar pasti tahu. Begitu. Karena itu ada dalam rekam jejak di sana, karena saya berangkat kan dengan izin mereka. Saya berangkat ke sini kan tentu dengan izin dari pihak kedutaan besar, begitu kan. Nah, jadi teman-teman memberikan informasi begitu kepada mereka bahwa kami ini adalah saksi semuanya, bahwa saudara Kristen kami yang namanya Edi Sidabutar itu dipersekusi sehingga dia ada di sana sekarang ini, dan sekarang banyak orang-orang Islam melakukan segala macam daya upaya, termasuk membuat laporan-laporan ke website, membuat bahkan laporan palsu, dan menerima juga ancaman. Jelas ya, kemarin kan ada ancaman kan, supaya ada seseorang, bahkan ini saya putarkan, tapi ada di situ ya. Bahkan mereka sekarang ini sedang mencari pelaku-pelaku yang rela nekat begitu untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal di sana kepada Edi Sidabutar atau Edis TV begitu. Jadi supaya pihak negara tersebut memberikan atensinya dan memberikan perlindungannya seperti itu. Ya. Itu mungkin yang bisa teman-teman lakukan. Bagaimana nanti sistemnya yang prosedural, ingat ya, sistem kita prosedural. Kita orang Kristen tuh kalangan terpelajar, bukan kalangan geruduk-geruduk, bukan kalangan demo-demo begitu. Ya, mungkin itu sih Bang Edis cara yang elegan. Pertama itu mungkin dari saya, kita bikin surat terbuka, bikin surat untuk audiensi. Mungkin nanti ada beberapa teman-teman, mungkin kalau seandainya teman-teman ada yang mau ikut, nggak apa-apa Bang Edis. Audiensi itu menyampaikan bahwa Edis Sidabutar ini tidak melakukan apa seperti yang udah dilaporkan di web yang disampaikan itu Bang Edis.
Itu paling penting Bang Idris, dan petisi itu nanti kita bikin, itu aja Bang Idris. Bukan, kalau ke situ nanti malah agak sedikit ini. Maksud saya begini, bahwa Edi Sidabutar itu memang ditarget oleh orang-orang Islam supaya dipulangkan dari sana. Oke. Begitu. Karena Edi Sidabutar itu sesungguhnya dia mengalami persekusi seperti itu. Baik. Nah, apakah itu nanti mungkin akan diterima orang kedutaan begitu, masuk ke sana seperti itu atau bagaimana? Kemungkinan besar bisa Bang Edis. Yang penting kita kan mengirim sebelum masuk ke sana tuh kan kita harus ada berapa tahap yang harus kita lakukan. Mungkin melakukan surat dulu, Tapi menyampaikan surat. kalau begitu mungkin kalau perorangan kayaknya ini susah begitu. Mungkin lembaga harusnya. Perorangan bisa Bang Edis. Perorangan Nanti bisa. coba di Surabaya, nanti saya coba di Surabaya, nanti saya coba dulu Bang Edis ya. Kalau Kita bagusnya coba sih dulu. yang Jakarta begitu. Oh, Karena masih yang, boleh. ya, yang Jakarta. Jadi yang kapitalnya langsung Oke, begitu. siap Bang Edis. Nanti teman-teman juga bisa, pasti teman-teman siap bantu Bang Edis. Teman-teman semua ada support dari beberapa hari, 2 hari kemarin ini mereka nunggu Bang Edis. Iya, karena saya Seperti terus terang saja ya, terus terang saja itu yang saya pikirkan. Begitu. Baik. Ya. Oke Bang Edis. Oke ya, jadi nanti siapa nanti timnya ya mungkin Kak Yuli bisa atur sendiri dengan teman-teman di sana. Saya rasa banyaklah teman-teman yang mau merelakan waktunya begitu untuk kapan diadakan pertemuannya, kemudian diberitahu kepada pihak kedutaan bahwa orang ini, tentu mereka tahu itu kalau dibilang ini namanya Edi Sidabutar, ada di negaramu, dia di Indonesia itu sedang ditarget dan supaya dia itu segera dipulangkan seperti itu karena dia mendebat orang-orang Islam. Itu konten-kontennya bisa dilihat sendiri bahwa saya adalah seorang yang menjawab dan mengcounter pertanyaan-pertanyaan atau sebuah ajakan-ajakan debat dari orang-orang Islam yang dianggap oleh orang-orang Islam sebagai satu penghujatan begitu. Baik, sebenarnya kan kita ini kan tujuan kita ini hanya mengcounter, karena saya sangat yakin apa yang disampaikan Bang Edis itu benar. Laporan yang akan dikirim di web mereka itu pasti yang amburadul, yang tidak benar seperti itu Bang Edis. Iya, jadi kalau masalah begini ya, jadi di sini saya itu ada yang namanya non-profit organization. Ada, saya punya itu non-profit itu. Oke. Nah, dan saya pun itu akan melaporkan pajak saya, akan melaporkan tax saya itu pada akhir tahun karena memang belum datang tahunnya. Jadi laporan pajak itu memang dilakukan pada akhir tahun. Pada akhir tahun tentu saja saya akan melaporkan sebagai warga negara yang sebagai residen yang baik, saya melaporkan juga seperti itu. Jadi tentu itu tidak akan tidak jadi masalah kalau laporannya hanya itu begitu. Pasti mereka akan membuat laporan-laporan palsu. Iya. Iya, seperti itu. Kalau hanya sekedar Edis menggalang itu saya ada di sini. Non-profit organisasinya ada, saya punya. Baik. Itu. Yang jelas yang saya sampaikan kepada teman-teman untuk membantu saya melawan fitnah, untuk membantu saya melawan laporan-laporan palsu yang dilaporkan oleh banyak orang, maka teman-teman harus menginfo dengan segera seperti itu. Pihak sana. Baik. Apa yang sesungguhnya terjadi gitu, bahwa Edis TV mengalami persekusi karena debat agama, karena mendebat orang-orang Islam, ya seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya itu aja teman-teman, juga jangan lupa supportnya ya teman-teman, supportnya cukup berdoa saja teman-teman ya, itu yang paling penting. Doa teman-teman, kita sama-sama berdoa juga buat Bang Edis. Mungkin teman-teman yang di balik layar juga akan tetap kerja untuk support Bang Edis juga. Bang Edis itu juga tetap fokus saja Bang Edis. Ya mungkin beberapa hal memang harus. Dan ini ditahan-tahan. informasi ya, dan ini informasi teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, biar teman-teman tahu, karena ini udah kepalang ini, artinya kepalang basah kita gini. Jadi di sini saya informasikan kepada teman-teman, saya ini tinggal menunggu yang namanya interview. Saya hanya tinggal menunggu interview. Seperti itu. Dan setelah diinterview, maka nanti akan keluar hasilnya seperti itu.
Saya hanya tinggal menunggu itu saja. Ya semoga teman-teman ya walaupun ada banyak daya upaya mereka supaya ingin memulangkan saya, semoga itu malah justru menjadi jalan cepat bagi saya supaya saya segera diinterview seperti itu. Amin, amin, amin. Dan ketika saya diinterview, saya akan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi terhadap diri saya. Begitu. Bahwa saya adalah seorang Kristen yang menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang Islam terhadap iman saya. Saya adalah seorang Kristen yang menjawab para pendebat Islam. Ketika mereka saya jawab di media sosial, ketika mereka saya tanya balik tentang iman mereka, mereka mengamuk. Begitu. Masa umat muslim marah sama saya ketika saya katakan, jangan kau tuhankan manusia, jangan kau tuhankan Muhammad. Kenapa kau marah? Bukankah kau bebas mengatakan kepada kami, jangan kau tuhankan Yesus? Kenapa saya nggak boleh ngomong sama kamu, jangankan tuhankan Muhammad? Itu kan sebenarnya satu debat, betul nggak? Nah, hanya gara-gara hal sepele seperti itu mereka mengamuk dan ingin membinasakan saya. Ini informasi-informasi seperti ini yang perlu disampaikan. Seperti itu. Ya. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian tonton sendiri, bagaimana Muslim mengancam saya di live begini ya, ada yang bawa celurit lah, ada yang mengatakan, itu ancaman-ancaman itu semua adalah bukti nyata bahwa cerita saya itu bukan cerita karang-karangan. Begitu. Seperti itu. Itu nanti teman-teman bisa atur sendiri nanti bagaimana menyampaikannya secara terstruktur, faktual, apa adanya, dan memang disertai dengan bukti-buktinya seperti itu. Iya. Jadi saya simpan itu video-video pengancaman kepada saya secara live maupun secara di inbox begitu ya. Itu saya simpan semua dan itu menjadi satu bukti, menjadi bukti yang terstruktur dan terorganisir begitu. Muka-mukanya kan udah ada di situ semua. Begitu. Baik, Bang Edis. Jadi itu yang teman-teman gunakan, yang infokan kepada kedubes di sana ya. Seperti itu. Ya. Mungkin itu aja dulu dari saya dan teman-teman. Nanti saya juga siap bantu Bang Edis apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, apa yang harus kita kerjakan. Ya. Nanti Kalau soal komunikasi- petisi itu gimana itu Kak Yuli? Nanti petisi itu dia by link di Google gitu Bang Edis. Nanti kita bakal share itu ke beberapa teman-teman. Nanti mereka bakal saya bikin nanti kata-katanya, nanti mungkin coba narasinya nanti saya bikin. Yang intinya bahwa apa laporan yang sudah dilaporkan oleh kaum-kaum sebelah ini itu ada tidak Bukan benar. itu harusnya. Petisi itu maksudnya begini supaya petisi itu isinya adalah bahwa Edis TV atau Edis Dabutar itu kami adalah saksi-saksinya bahwa dia itu mengalami persekusi akibat daripada Ya. mendebat orang-orang Islam, dan sekarang orang-orang Islam mencari daya upaya untuk Baik. supaya Edis TV itu bisa dideportasi, supaya Edis TV bisa dipulangkan seperti itu. Bahkan ada yang ngomong sudah disediain dana berapa? 2 miliar katanya atau berapa itu? 3 ember. 3 ember kepada Rudi Iskariot yang menjual dirinya tapi nggak laku-laku. Gitu. Jadi kita juga gerak ya. Mereka punya niat jahat, kita punya juga penalangnya. Seperti itu. Baik Bang Edis. Nanti yang Bang Edis sampaikan tadi itu kan udah saya rekam itu, nanti petisinya saya bakal bikin seperti itu. Nanti Bang Edis cek dulu, kalau sudah oke, saya sebarkan ke teman-teman nanti biar teman-teman bantu tanda tangan mungkin bisa sampai 5.000 atau 10.000 petisi seperti itu Bang Edis. Oke. Oke Bang Edis. Oke. Semangat Terima Bang Edis. kasih. Oke, Udah, terima kasih Kak kita Yuli. komunikasi. Selamat siang. Tuhan Tuhan Yesus berkati, Bang memberkati. Edis. Shalom. Terima kasih. Salam. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah, demikian tadi kamu sih ya. Wah, rontok gigi. Sudah betul-betul ketakutan. Nah, sudah jadi paranoid dia. Karena apa?
tidak menghujat kata dia, ya. Dia ketika berkesaksian ataupun ketika diundang oleh orang Kristen, pendeta-pendeta, ya, mereka mengundang Edis TV, si Kudis Tipu ini mengatakan, si Edis dengan jelas mengatakan bahwasanya umat Islam tuh meminum kencingnya Nabi Muhammad, gitu, ya, meminum kencingnya Muhammad katanya. Nah, ini sudah kalimat fitnah dan ini penistaan, gitu, ya. Dan ini tidak pernah diajarkan dan tidak pernah terjadi bahwasanya umat Muslim itu diperintahkan untuk meminum kencingnya Nabi Muhammad. Itu tidak pernah itu terjadi, dan sama sekali belum pernah terjadi walaupun dalam sejarah kehidupan Nabi dan para sahabatnya kala itu. Ketika orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, tidak pernah ada yang melakukan itu dan tidak ada yang pernah disuruh ataupun dianjurkan seperti itu, meminum kencingnya Nabi Muhammad. Nah, di sini bahwasanya Edis itu pernah mengatakan itu, ya, tapi tidak saya rekod tapi tidak saya upload. Memang itu nanti akan saya jadikan bukti. Saya takut kalau saya upload pasti nanti distract. Nah, ya, takutnya nanti distract, akhirnya kan hilang bukti itu. Nah, dari sini pula, ya, kita dapat memberikan pengaduan tentang bagaimana penistaan demi penistaan yang dilakukan oleh Edis ini, ya. Bahkan dia memfitnah umat Islam, katanya memburu dia ketika di Indonesia. Itu tidak pernah terjadi, ya. Yang memburu Edis itu sehingga dia pergi ke Amerika itu bukan umat Islam, justru orang-orang Kristen itu sendiri yang merasa dihina, merasa dilecehkan, merasa dinista, ya. Bahasanya orang-orang Katolik ini dihinakan, dinistakan oleh si Edis itu sendiri. Lalu dia pergi, lalu yang dikambing hitamkan umat Islam. Nah, jadi kalau umat Islam kan, wah, menurut mindset mereka akan lebih cepat proses untuk diberikan hak kewarganegaraan Amerika itu, ya, ketika interview itu tadi. Nah, di sini maka saya sarankan untuk umat Muslim santai saja, tidak usah cacat imbok si Edis mengancam-ancam, tidak usah, biarkan saja. Suatu hari nanti dia sendiri yang akan merana, ya, akan rontok giginya dengan sendirinya, tidak perlu kita apa-apai, ya. Kita akan tengok kesialan yang akan menimpa kepada Edis TV ini, sama si Kudis TV ini. Saya yakin sekali. Dan Rudy di sini disangkut pautkan, ya kan, bahasanya Iskariot menjual si Edis, katanya. Semakin seru aja nih, ya. Tapi saya hari ini senang sekali rasanya. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق